Masuk. Lydia baru bekerja di hari ketiga di perusahaan yang cukup besar. Jadi sama seperti kemarin, Lydia dengan ekspresi yang cerah pamitan pada papanya. Tanpa Lydia sadari, kondisi perasaan sang papa diam-diam agak tegang. Karena tinggal tunggu waktunya akan ada pertemuan antara Lydia dan mama kandungnya. Dan ternyata hari itulah saatnya. Sebagai staf baru, Lydia penuh semangat mengerjakan tiap tugasnya. Apalagi tiba gilirannya mengantarkan beberapa berkas dokumen yang penting untuk diperiksa dan nantinya ditandatangani oleh owner perusahaan mereka. Pastinya di sini Lydia berharap nggak akan ada kesalahan baik dari sikapnya ataupun pekerjaannya di hadapan atasan tertinggi. Maka dengan perasaan deg-degan, Lydia menuju ruangan bosnya dan mengetuk pintu itu. Lalu terdengarlah suara wanita yang cukup berwibawa mempersilahkannya masuk. Gue mau ketemu owner. Gugup banget gue. Masuk. Perlahan Lydia membuka pintu itu sembari terus memasang senyuman yang justru terlihat betapa gugup dan grogi saking excitednya. Namun senyuman tegang Lydia mendadak berubah menjadi ekspresi yang sangat syok, seperti sedang melihat hantu di siang bolong. Lydia sampai gemeteran saking kagetnya, karena sosok di hadapannya adalah wajah yang gak akan pernah terlupakan dalam hidupnya. Mama, ya panggilan yang sangat lirih dan menyentuh perasaan ini hanya bersuara dalam hati Lydia aja guys. Saat matanya beradu pandang dengan sang ibu owner. Sesaat di sini ekspresi Angelica pun seperti kaget melihat Lydia. Namun apa mungkin Angelica langsung mengenali gadis di hadapannya adalah anak yang masih usia 3-4 tahunan yang dulu dia pernah tinggalkan? Berbeda dengan Lydia, walaupun saat itu Lydia masih cukup kecil, namun Lydia terus mengingat wajah cantik sang mama. Apalagi kan masih banyak tuh foto-foto mama waktu nikahan sama papa gitu ya, waktu pacaran sama papa. Ya setiap saat dia pandanglah foto-foto itu, dan Lydia selalu berdoa juga menunggu kepulangan mamanya. Saking syoknya, dengkul Lydia sampai terasa lemes. Lydia pun langsung terduduk di lantai itu. Berkas di tangannya pun ikut terjun bebas lah berserakan. Perasaan Lydia campur aduk. Rasa rindu dan kecewa seakan memenuhi isi dadanya. Alhasil Lydia nggak mampu menahan tangisannya. Ya pastinya dong, Angelica langsung merespon dengan sangat heran, kaget ada apa dengan karyawannya tersebut. Namun hati Angelica bergetar merasakan suatu perasaan aneh yang sulit dijelaskan. Ya harus ada ikatan batin dong, kontak batin ya antara ibu dan anak. Maka Angelica menghampiri Lydia nih, bertanya hal yang pada umumnya. Kamu kenapa? Kamu baik-baik aja? Apa kamu sakit? Siapa nama kamu? Sebagai seorang wanita yang punya jiwa keibuan, ya saat itu Angelica menunjukkan perhatiannya dengan ekspresi prihatinnya duduk di hadapan Lydia yang saat itu memandangnya dengan air mata yang semakin mengucur deras. Dan dengan posisi yang sangat dekat, mendengar suara wanita itu membuat Lydia semakin yakin guys, wanita itu emang adalah ibu kandungnya, orang yang telah meninggalkannya. Karena suara itu dulunya sering membacakan dongeng sebelum tidur, dan tatapan itu selalu penuh kasih memandangnya. Menangis nih. Semua kenangan itu terus berputar ya di kepala Lydia, hingga tubuhnya makin gemeteran, jantungnya makin berdebar kencang. Rasa rindunya sangat besar, namun kemarahan itu jauh lebih besar. Ya ternyata benar seperti yang papa bilang, kalau mamanya hidup cukup baik, bukan orang yang kekurangan uang. Bahkan ternyata mamanya adalah owner perusahaan itu. Jika sebelumnya karakter Lydia sangat matre dan pemalas, pastinya saat itu ya Lydia akan sangat bahagia memeluk mamanya yang kaya, atau Lydia akan marah sembari menagih kewajiban orang tua untuk membiayai kehidupan anaknya. Namun sekarang Lydia udah sangat berubah.
Maka bisa jadi guys, Lydia akan langsung memilih berlari dari ruangan itu, meninggalkan Angelica dengan rasa herannya. Kenapa? Maka Angelica memeriksa data berkas Lydia dan akhirnya Angelica mengetahuilah bahwa gadis itu adalah putri sulungnya. Beralih dulu ke adegan lain nih. Akila dan Mama Mayang udah berada dalam taksi online perjalanan dari Bandara Soekarno-Hatta. Tujuannya langsung pulang ke rumah dulu. Ya kalau cek di Google katanya guys, penerbangan dari Tokyo ke Jakarta bisa makan waktu lebih kurang 7 jaman lah. Berangkat dari Narita pesawat jam subuh gitu ya, sampai ke Jakarta berarti sekitar jam 11-an. Kok langsung berangkat ke sekolah? Hari ini biar mama aja yang nganter. Jadi rencananya ya setelah pulang ke rumah ganti pakaian, nah Akila langsung mau berangkat ke sekolah guys, jam 11 siang. Rupanya ada loh sekolah yang sistemnya bisa masuk jam berapa aja siswanya. Jadi siswanya nggak perlu takut terlambat ya, karena pasti tetap diizinkan masuk. Entahlah apakah niat Akila ke sekolah nantinya bisa ikut lanjut belajar di jam yang tersisa. Yang jelas sih tujuan utama Akila ya gitu guys, mau jadi wali hakim di sidang mediasi pasangan Fata dan Zara.